Mengerikan, Majlis Perkumpulan Ulama Aceh (MPU Aceh) berhasil membongkar sindikat akidah penyimpang Salafi Wahabi yang berhasil disupkan untuk materi pendoktrinan anak usia dini di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam buku terlarang tersebut tertulis dengan jelas nama Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi sebagai pengarang. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Akankah kasus ini berlanjut pada ranah hukum? Berikut adalah kabar selengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Setelah sebelumnya dikabarkan bahwa para dai berpaham Wahabi Salafi berhasil ditolak kedatangannya di kota Serambi Makkah, Aceh Darussalam, kini Majlis Perkumpulan Ulama (MPU Aceh) berhasil membongkar sindikat materi pendoktrinan akidah Wahabi Salafi. Dari hasil investigasi media serambinews.com, buku yang telah tersebar luas di berbagai perpustakaan Aceh itu berisikan berbagai materi yang sangat tidak sesuai dengan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta cenderung berisikan hal negatif yang dapat memicu tindakan radikalisme serta perpecahan dalam internal umat Islam Indonesia. Namun, berkat usaha serta kerja keras ulama Aceh dalam hal ini MPU Aceh, akhirnya buku terlarang tersebut berhasil ditarik kembali dan akan dievaluasi dan ditindaklanjuti kembali. Serambinews.com, Balang Pidi, Majlis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Barat Daya Abdia, menemukan buku bacaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip setempat yang kandungannya tidak sesuai dengan fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2011 tentang kriteria akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku itu berjudul Kumpulan Risalah Fikih dan Hukum Ar-Rasail Jilid 1, karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, penerbit PT Elmar Visi Mandiri, Jakarta. Hal itu terungkap dalam surat yang dikeluarkan oleh MPU Majlis Permusyawaratan Ulama Abdia kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip setempat pada 23 September 2020, yang mana para ulama meminta dinas tersebut agar lebih selektif menerima buku bacaan menyangkut materi ajaran pendidikan agama Islam. Sebab isi buku tersebut juga tidak sesuai dengan tausiah MPU Aceh nomor 4 tahun 2010 tentang harmonisasi internal umat Islam melalui pendidikan. Ketua MPU Abdia, Tengku Muhammad Dahlan menjelaskan, sedikitnya ada 3 poin dari buku itu yang bertentangan dengan fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2011. Pertama, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pahala baca Al-Quran tidak akan sampai kepada si mayit, halaman 174. Kedua, tidak dibenarkan takwil ayat Al-Quran karena menyalahi akidah salaf, halaman 54 sampai 55. Ketiga, amal ibadah tidak dibenarkan memakai sandaran hukumnya kepada qiyas. Sementara dalam fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2011, sambung Dahlan, disebutkan bahwa salah satu kriteria akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertama, mengimani umat Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan beriman mendapat pahala dari amalnya semasa hidup, serta memperoleh manfaat dari doa orang yang masih hidup. Kedua, memahami ayat-ayat mutasyabihat menurut pemahaman salaf secara tafwid ma'atanzi, menyerahkan maksudnya kepada Allah serta membersihkan diri dari yang tidak layak kepada Allah. Atau menurut pemahaman khalaf secara ta'wil, mencari makna yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sambung Ketua MPU Abdia, pengadaan buku bacaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Abdia harus melalui seleksi ketat. Upaya itu dilakukan agar Muslim dapat terhindar dari buku yang menyebabkan pendangkalan akidah
serta menyimpang dari pemahaman ajaran Islam. Bila diajak atau disunati, MPU siap menyeleksi judul buku pendidikan agama Islam di Dinas Perpustakaan dan Arsip Abdiya, kata Ketua MPU Abdiya, Tengku Muhammad Dahlan, Selasa 249. Saran untuk menyeleksi pengadaan buku-buku bacaan tentang Islam lanjutnya sudah disampaikan kepada dinas terkait melalui surat MPU Abdiya. Sementara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat Daya Abdiya, Hajjah Nur Hadisah SPD, yang dikonfirmasi kemarin terkait hal itu mengatakan, pihaknya tidak mengetahui kalau buku kumpulan Risalah Fikih dan Hukum Ar-Rasail Jilid 1 karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi tidak sesuai dengan fatwa MPU Aceh. Buku itu pengadaannya tahun 2007. Di rak perpustakaan hanya ada satu lagi. Setelah menerima surat dari MPU, buku tersebut tak kami pajang lagi di rak, katanya. Nur Hadisah tidak mengetahui bagaimana pengadaan buku tersebut karena pihaknya baru sekitar 2 tahun terakhir menjabat Kadis Perpustakaan dan Arsip Abdiya. Ia sangat mengapresiasi kesiapan MPU Abdiya untuk menyeleksi judul buku pendidikan agama Islam sebelum proses pengadaan ke depannya. Pihaknya pun sudah menyerahkan daftar buku yang baru yang diterima menyangkut pendidikan ajaran Islam untuk diseleksi oleh MPU Abdiya Selasa siang. Patut untuk dicermati kembali, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih memegang erat syariah Islam dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah wa Maturidiyah. Serta untuk diketahui bersama pula, bukan kali ini saja pemerintah Aceh bersinggungan dengan kelompok yang berasal dari Najd ini. Melalui Gubernur Nova Idensyah, Aceh termasuk satu-satunya provinsi yang secara hukum melarang keberadaan paham Salafi Wahabi. Dengan sangat tegas, Gubernur Aceh meminta kepada seluruh penganut paham Wahabi Salafi untuk hengkang dari kota Serambi Mekah. Tujuannya tidak lain agar Aceh terbebaskan dari paham menyimpang Wahabi Salafi. Semoga langkah hebat dan taktis yang dilakukan oleh pemerintah Aceh ini dapat menjadi inspirasi pemerintah daerah lainnya. Semoga pula Indonesia bisa terbebaskan dari paham menyimpang seperti paham Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.